Halo Doabers, apa kabar nih? Balik lagi sama aku Tasya yang bakal nemenin kalian untuk pembahasan soal literasi bahasa Inggris. Kalian hari ini udah belajar subtes apa nih? PK, PU, PM, atau literasi bahasa Indonesia? Hari ini kita bakal bahas lagi literasi bahasa Inggris, jadi siapin alat tulis kalian, siapin juga posisi yang nyaman, kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya mengerjakan informatif teks analisis. Nah, yang kayak gini biasanya teksnya tuh lumayan panjang karena dia berisi sebuah informasi mengenai sebuah isu, mengenai sebuah tempat atau sebuah benda bahkan. Nah, yang kayak gini agak tricky nih karena kita punya banyak informasi dan soalnya pun kadang agak sedikit menjebak ya. Jadi kita coba ya kerjain soal yang pertama. Nah, ini kita dapat teks tentang TikTok Ads in Stream AR Effects Creation Flow, enabling all users to create AR experience. Dari judulnya kita udah bisa lihat nih, dia bakal ngomongin tentang AR effects yang disediakan oleh TikTok gitu ya. Kalau soal kayak gini yang pertama kali kita lakukan adalah cek soalnya, baca soalnya. Yang pertama adalah how does TikTok simplify the AR effects creation process for its user. Nah, kita artiin dulu tuh. How does TikTok simplify the AR effects creation process for its user? Maksudnya apa? Di sini bagaimana TikTok menyederhanakan ya, ada simplify. Dia bilang menyederhanakan. Menyederhanakan itu apa? Menyederhanakan kan berarti dari sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Dari yang kompleks ke yang simple. Nah, kayak gini kita tinggal cari nih di teksnya apakah ada sesuatu atau paragraf yang membicarakan tentang penyederhanaan sesuatu yang kompleks ke sesuatu yang simple. Kita cek. Kita lihat nih di paragraf 2, which sounds potentially complex, maybe too complex for everyday users, right? Well, not necessarily. TikTok's new effects creator flow will provide users with a range of options based on templates and objects that already exist. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Tadi dia bilang apa? Dia bilang provide users with a range of options based on templates and objects that already exist. Berarti jawabannya udah kelihatan nih. Yang mana? Yang C. Nah, kita ke soal berikutnya. What limitation exists for users creating AR effects on TikTok's platform? Di situ. Limitation. Apa itu limitation? Limitation adalah pembatasan. Limitation itu adalah pembatasan. Exist for user creating AR effects on TikTok platform. Berarti kita cari nih di teks mana yang ngomongin tentang pembahasan yang dibuat oleh TikTok ya. Di sini, nah masih di paragraf yang sama ya, di paragraf 2 ini ada so you won't be able to create wholly new and original effects katanya. Jadi pembatasannya adalah kamu nggak bisa membuat sesuatu yang benar-benar baru ya dan original effect. Bisanya karena tadi mereka menyediakan template dan objek gitu kan. Berarti jawabannya yang paling tepat you can add triggers. Tadi nggak ada membicarakan triggers ya. Users can only create wholly new effects. Justru kebalikannya, jadi nggak bisa. Users can download external tools. Ini juga nggak ada ngomongin download external tools.
Users can only use existing AR tools and option. Ini yang paling tepat. Yang ini justru kebalikannya ya. Jadi jawabannya yang D. Nah ini dua ini masih mungkin masih agak mudah ya, karena kita bisa mencari keywordnya dengan lebih mudah karena si kata atau vocabnya tidak terlalu jauh. Kita coba ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya, according to the passage, what additional function can creators incorporate into their AR effects? Berdasarkan teks, fungsi tambahan apa yang bisa kreator berikan terhadap si AR effect ini? Nah, berarti kita bisa tekankan di si creatorsnya. Kita lihat ke teksnya, kira-kira creators ada di paragraf berapa nih? Kita coba cek. Creators. Nah, di sini creators can also set triggers. Karena penekanan kita adalah apa yang creator bisa lakukan ya. Di sini creators can also set triggers like tap screen, smile, wink, and more to build out interaction-based effects like randomizer and minigames. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang C ya, karena ada adding triggers di situ ya. Masih mudah ya, karena kita mudah mencari informasinya dengan si keyword yang kita ambil tadi. Kita coba ke soal selanjutnya. What future possibility does the passage hint regarding TikTok's new feature? Future possibility, kita bisa ambil future possibility sebagai keyword atau masa depan. Ini kemungkinan masa depan ya, kemungkinan. Nah, kemungkinan masa depan apa yang bakal terjadi nih mengenai fitur terbarunya TikTok? Kita lihat yang ngomongin future. Nah, langsung ketemu nih di paragraf 5 ya. Di sini ada, while it may open the door for a range of future opportunities, like enabling users to pay for more advanced AR effects, untuk membayar lebih ke AR effect yang lebih advance ya, yang lebih maju gitu. Terus, or just helping to guide more creators toward building new AR experiences in the app. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya tadi. Charging user for access to the AR effects tool. Yang ini salah ya, karena harusnya ke more advanced. Yang B, removing the AR effects creation feature in the future. Ini juga salah ya, karena dia nggak menghapus justru. Yang C, encouraging users to avoid using AR effect. Untuk menghindari, enggak ya, justru mereka butuh pengguna-pengguna baru yang kreatif. Yang D, guiding more creators to develop new AR experience. Yang ini betul ya, karena kita lihat teksnya. Ini udah sesuai ya. Just helping to guide more creators toward building new AR experiences in the app. Berarti itu yang paling sesuai. Nah, yang E, many people are going to be banned. Ini enggak ya, udah pasti. Jadi jawabannya yang D, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada, what is the purpose of democratizing? Democratizing itu apa? Ini adalah kebebasan orang, untuk melakukan suatu hal, ya. Jadi apa tujuan untuk kebebasan orang untuk melakukan suatu hal mengenai si pembuatan fitur terbaru dari TikTok gitu ya.
Kita lihat democratizing, ini kata unik harusnya ada ya di teksnya. Kita coba lihat apakah ada. Ternyata ada ya di paragraf ke-6. Democratizing creation in this way is the best path to maximizing your creative option. With a broader range of contributing users helping to uncover key trends and experiences that can drive more usage. Berarti kita bisa tuh ambil jawabannya yang C ya. Karena kalau dilihat yang A ada reduce, ini konotasinya negatif ya, mengurangi. Yang B ada limitation, ini juga negatif, pembatasan. Di sini ada minimal impact yang D, ini juga negatif. Di sini juga ada decrease atau pengurangan, berarti ini juga negatif. Satu-satunya yang positif itu yang C. Jadi kita pilih jawaban yang C. Nah, terakhir nih nomor 6. What do the triggers mentioned in the passage represent? Jadi si trigger ini merepresentasikan apa sih? Kita cek teksnya. Triggers, di sini dia bilang triggers seperti tap screen, smile, wink, and more to build out interaction-based effects like randomizer and mini games katanya. Nah, triggers itu merepresentasikan apa? Yang tadi ya, dimana dia itu untuk membuat interaction-based effects. Jadi ketika kita melakukan trigger itu, si efeknya akan berfungsi. Yang ini, makanya jawabannya adalah yang yang A, actions initiating AR effect based on, yang D, engaging or stimulating actions. Jadi dia yang kita lakukan agar si AR effect-nya itu bekerja dengan baik. Nah, sampai sini mungkin ada yang masih bingung ya, karena emang dalam informative text analysis ini kita diharuskan untuk mengerti setidaknya sinonim atau antonim dari kata-kata yang berada di soal atau ada di teks gitu. Jadi kita bisa menghubungkan keduanya dengan lebih mudah. Oke, jadi itu tadi kita telah membahas informative text analysis, dimana biasanya kita nemuin nih teks yang panjang itu dan gimana caranya kita mencari si informasi dalam teks dengan lebih mudah, yaitu dengan mencari sinonim atau antonim dari si kata-kata yang ada di soal dan yang ada di teks. So, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel EduWeb Indonesia. Terima kasih.